Shalom saudara sama dikasih oleh Yesus Kristus. Shalom. Pagi hari ini kita akan senantiasa sama-sama kepada Tuhan Yesus. Persiapan hati dan pikiran kita akan sama-sama memuji, menyembahkan namanya, sebab Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kita. Baiklah, saat kita akan masuk dalam ibadah kita akan memuji menyembah nama Tuhan. Kita mengatakan satu pujian yang berkata, Yesus kau ajaib bagiku.
Allah kami, bagi Tuhan kami, Raja di atas segala raja. Bapa, sebentar kami akan menerima firman-Mu untuk menguatkan kami, menyembuhkan kami, bahkan memberkati kami, menyembuhkan kami. Tuhan, berfirman-Lah Engkau, sebab kami telah siap mendengarkan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan sahabat, mujizat dimanapun kita berada, Tuhan kita ajaib, saudara. Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita dahsyat. Ya, saya bersyukur punya Tuhan seperti Yesus. Saudara perhatikan ayat firman Tuhan berkata, apa saja yang kita minta di dalam nama Yesus, Dia akan memberikan kepada kita. Nah, setiap apa yang kita minta dalam nama Yesus, Tuhan berikan bagi kita. Oleh karena itu, apa yang menjadi masalah kita sekarang, apa yang menjadi persoalan kita sekarang, apa yang menjadi pergumulan kita sekarang, kunci engkau menerima jawaban dari Tuhan bukan di kami, Bapak Ibu Saudara. Bukan, Bapak Ibu. Jangan taruhkan harapanmu kepada kami. Kami hanya mengajak Bapak Ibu Saudara menghampiri tahta kemuliaan Tuhan lewat ibadah mujizat. Ya, kami hanya mengajak Bapak Ibu Saudara supaya kita menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman, berdoa. Kami mengajak. Nah saudara, keseriusan Bapak dan Ibu Saudara yang akan menentukan Tuhan memberikan mujizatnya kepada kita. Oleh karena itu, mari kita akan membaca Alkitab dulu sebelum kita berdoa buat menerima mujizat dari Tuhan. Ya, saya akan bacakan dari Mazmur pasal yang ke-30. Ya. Mazmur yang ke-30. Saya akan mulai dari ayatnya yang ke-2, ya, dan nanti akan saya sambung dengan ayat yang ke-11 dan ayat 13 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Ayat 11. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan jadilah penolongku. Ayat 12. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kait kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi. Puji Tuhan, luar biasa. Mazmur mengungkapkan sebuah kalimat yang begitu menarik. Dia katakan, Bapak Ibu Saudara, aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Saudara punya sama Tuhan, bagaimana sikap daripada pemazmur untuk senantiasa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Kenapa saudara? Karena memang satu-satunya Dia Tuhan yang ajaib bagi kita, Tuhan yang dahsyat bagi kita, Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil bagi kita. Jadi saat kita memuji Tuhan, saat kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Saudaraku, fokusnya fokusnya pemazmur Bapak Ibu Saudara adalah Tuhan. Dia bilang, karena Engkau yang menyembuhkan aku, Kau yang melakukan berbagai macam hal-hal yang luar biasa dalam hidupku. Dia jadikan Tuhan segalanya dalam hidupnya. Jadi daripada itu dia katakan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Ya, alasan-alasan pemazmur memuji Tuhan, alasan pemazmur untuk terus menyanyikan mazmur bagi Tuhan. Selanjutnya dikatakan, Tuhan Engkau yang mengangkat aku. Karena Tuhan itu mengangkat nih. Nah Bapak Ibu Saudara, bukankah kita ada sampai hari ini? Ini karena Tuhan. Selayaknya kita harus memuji Tuhan, selayaknya kita
menyembah Tuhan, mengagung-agungkan namanya, mengeluh-elukan namanya. Dan di ayat yang sudah katakan, dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan jadilah penolongku. Tuhan jadilah penolongku. Dan terbukti pertolongan Tuhan itu ada pada apa yang dialami oleh pemazmur. Perhatikan baik saudara di dalam diri. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Saat pemazmur memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan alasan-alasan bagi pemazmur. Yang pertama tadi bahwa karena Tuhan menarik dia ke atas. Yang kedua karena ya teriak minta tolongnya didengar Tuhan. Yang ketiga dikatakan karena pemazmur diangkat dari dunia orang mati. Yang keempat saudara karena Tuhan menjadi penolong bagi dirinya. Ya, menjadi dirinya. Maka dia memuji-muji Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Dan akibatnya dia bisa merasakan ratapan diubah menjadi tarian. Ratapan diubah oleh Tuhan menjadi tarian. Saat kau memuji, saat kau menyanyi, saat kau menyembah Tuhan dalam kondisi keadaan situasi, mungkin saat ini kau ada penyakit, mungkin saat ini ada masalah yang sangat darurat dalam hidupmu. Saudara, jangan berhenti memuji Tuhan, jangan berhenti menyanyi, jangan berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Saat kau lakukan itu terus, saudara, apa yang terjadi? Ratapmu diubah oleh Tuhan menjadi tarian. Ratap diubah menjadi tarian. Saya teringat bagaimana Abraham dengan keluh kesahnya, Tuhan, kau enggak berikan aku keturunan. Orang Damsyik itulah nanti yang menjadi ahli waris bagi keluarga. Ini ratapannya, sudah. Tapi ketika Tuhan menyatakan tidak, bukan dia, tapi kau akan mendapatkan satu ahli waris dari anak kandungmu sendiri. Dan semenjak itu Abraham dia terus berharap sama Tuhan. Kalau kita berjumpa dalam Roma pasal yang keempat, diungkapkan di sana bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham tetap berharap sama Tuhan. Saudara perhatikan, ratap Abraham berubah menjadi tarian. Lahirlah Ishak di masa tua, di masa yang tidak ada lagi harapan. Tapi apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan Allah. Inilah merupakan sebuah ungkapan yang begitu menarik Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan mengubah ratap menjadi tarian. Yang kedua dikatakan apa? Kain kabungku telah kau buka. Kain kabung. Saya percaya saat itu mungkin Abraham mendapat janji dari Tuhan, tapi nggak kunjung tiba janji itu. Sepertinya dia berkabung Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih sama Tuhan, saat Abraham terus memuji-muji Tuhan, saat Abraham tetap berharap sama Tuhan, Tuhan buka kain kabungnya. Dan yang selanjutnya dikatakan, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Ratapan berubah menjadi tarian, kain kabung dilepaskan, lalu pinggangku kau ikat dengan sukacita. Ada sukacita Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Supaya apa saudara? Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu. Wah, luar biasa. Ternyata Tuhan berikan kepada kita pertolongan, jawaban yang pasti. Tujuan Tuhan adalah supaya kita memuji-muji Tuhan. Tapi berapa banyak orang ketika dia sudah sembuh, ketika dia sudah diberkati, ketika masalahnya sudah selesai, ketika persoalannya sudah dijawab oleh Tuhan, mereka lupa sama Tuhan. Padahal kenapa Tuhan jawab? Kenapa Tuhan sembuhkan kita? Kenapa Tuhan berikan berkat itu sama kita? Kenapa Tuhan buka jalan yang terkunci itu bagi kita? Bukan hanya semata supaya kau hidup aman, enak, bukan itu Bapak Ibu Saudara. Bukan supaya kau hanya sebatas bisa beraktivitas lagi dari sakitmu yang disembuhkan. Tapi ada tujuan Tuhan yang paling mendasar. Kau disembuhkan
supaya jiwamu memuji-muji Tuhan. Kau diberkati, jalan dibuka supaya jiwamu memuji-muji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang saat ini engkau mungkin punya masalah, punya persoalan, punya sakit penyakit, saudara, yang paling penting kau bukan hanya minta dulu supaya Tuhan kasih jalan keluar, supaya Tuhan kasih mujizat, Tuhan kasih kesembuhan, bukan itu dulu. Tapi pastikan dulu Bapak Ibu Saudara, ketika engkau dijawab Tuhan, maukah engkau memuji-muji nama Tuhan? Tidak melupakan Tuhan, tapi memuji-muji Tuhan, melayani Tuhan dengan sekuat tenaga. Kita akan terpesona dengan apa yang dikasih Tuhan. Tapi kita terpesona melihat keagungan Tuhan saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Saat kita meninggikan namanya, kita terpesona. Karena tadi kita dengarkan Bapak Ibu di sahabat pagi, hamba Tuhan berkata, kita semua pencapaian apapun kita dibatasi dengan waktu. Sebanyak apapun yang kita raih terbatas dengan waktu. Tapi ternyata saat jiwa kita memuji-muji Tuhan, kita sampai di surga nanti pun kita tetap terpesona melihat Tuhan. Tetap kita kagum melihat Tuhan. Tapi para panah yang kita kagumi karena perbuatan Tuhan akan berakhir karena waktu. Tapi pujian penyembahan kita tetap selamanya membuat kita terpesona, membuat kita terkagum-kagum kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sahabat mujizat yang ada, mari kita memuji Tuhan. Siapkan dirimu untuk memuji Tuhan. Siapkan dirimu untuk menyembah Tuhan. Siapkan dirimu untuk mengagung-agungkan, mengeluh-elukan Tuhan. Bukan hanya sekedar kita meminta mujizat, kita sekedar meminta kesembuhan, kita sekedar meminta pertolongan Tuhan dalam masalah kita. Tapi hari ini siapkan dirimu untuk memuji menyembah Tuhan. Di mana ada pujian, di mana ada penyembahan, di situ Tuhan hadir. Di mana Tuhan hadir, di situ ada mujizat. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sahabat pagi dimanapun kita berada, kita nyanyi dulu pujian yang tadi kita nyanyikan. Yesus, kau ajaib bagiku, dia dahsyat, dia hebat bagi kita. Haleluya. Kita nyanyikan beberapa kali lagu ini. Nanti kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kalau kau pastikan dirimu hari ini untuk memuji-muji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan, saudara, kau adalah orang yang paling berbahagia. Di tengah kesulitan, kesukaran sekalipun, kau adalah orang yang berbahagia. Karena yang terutama, yang pertama dan terutama, kau sudah mendapatkannya. Apakah itu? Yesus. Haleluya. Yesus kau ajaib. Mulutku memuji-mujimu.
Sebab itu mulutku memuji-muji-Mu, sebab itu tanganku kuangkat menyembah-Mu. Kaulah Tuhan kekal selamanya. Sebab itu mulutku memuji-muji-Mu, sebab itu tanganku kuangkat menyembah-Mu. Kaulah Tuhan kekal selamanya. Bapa, terima kasih. Kau Tuhan yang begitu ajaib bagi kami. Kau Tuhan yang dahsyat bagi kami. Siapapun kami saat ini Tuhan yang datang kepada Yesus lewat masalah kami, lewat penyakit kami, lewat pergumulan kami harus tetap mau menyatakan, Yesus Kau ajaib bagi kami. Yesus Kau dahsyat bagi kami. Apapun yang kami minta di dalam nama Yesus, Tuhan Engkau memberikan kepada kami Tuhan. Karena Kau baik, sangat baik bagi kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, biar sesuai dengan pujian kita ini, kita mau katakan Yesus ajaib, Yesus dahsyat bagi setiap pergumulan kita, bagi setiap persoalan kita. Kenapa sebab? Karena saat kau meminta masalahmu diselesaikan Tuhan dalam nama Yesus, penyakitmu disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus, jalan buntu dibuka Tuhan dalam nama Yesus. Pujian kita tadi berkata, sebab apa yang kita minta dalam nama Yesus, Tuhan selalu memberikan kepada kita. Firman-Nya berkata, jikalau kita minta di dalam nama Yesus, Dia akan memberikan kepada kita. Nama Yesus, nama yang kuat, nama yang ajaib, nama yang luar biasa. Saat kau punya masalah, saat kau punya persoalan, saat kau punya pergumulan, mungkin ada saat ini kau yang sudah lama sakit tumor, kanker, penyakit jantung, paru-paru, stroke, sudah lama kau penyakit mungkin migran, penyakit haleluya, kanker otak, kanker paru-paru kah, tumor ganas kah, sudah lama kau mungkin ada kolesterol, ada asam urat, asam lambung, gula darah, kau sudah lama mungkin rematika, tak kunjung tiba sakit itu sembuh. Saudara coba cek, sudahkah kau minta dalam nama Yesus? Sudahkah kau minta dalam nama Yesus? Ayo minta dalam nama Yesus. Dia ajaib bagi kita, Dia luar biasa bagi kita. Semua kita yang ada di sini, saya percaya penyakit apapun, masalah apapun yang kau hadapi saat ini, terima mujizat, terima mujizat, terima mujizat. Minta dalam nama Yesus, minta dalam nama Yesus, minta dalam nama Yesus semua. Engkau ada yang penyakit hari ini, minta dalam nama Yesus. Ada yang penyakit tumor, minta dalam nama Yesus. Apapun penyakitmu, apapun masalah, minta dalam nama Yesus. Firman Tuhan
terima, engkau sudah sembuh, engkau sudah sembuh, engkau sudah sembuh. Menyelamatkan semua sakit hati yang sudah terlebaknya saat ini. Aku berdoa demi nama Yesus sembuh, demi nama Yesus sembuh, demi nama Yesus sembuh, demi nama Yesus sembuh, sembuh, sembuh. Oleh luka kita sembuh, 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 sembuh. Usaha yang bangkrut dipulihkan Tuhan. Perusahaan yang tadi berkunci jalan, buka jalan. Tuhan berkati keuangan umat-umatmu. Berkati dalam nama Yesus. Ada kemuliaan Tuhan, ada keajaiban Tuhan dalam sahabat mujizat ini. Terjadi mujizat dalam sektor apapun yang mereka bawa pada hari ini. Di dalam nama Yesus terjadi mujizat dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau. Dalam nama Yesus, semua kami yang merasakan ada sakit saat ini juga kami berkata dengan iman, kami sudah sembuh dalam nama Yesus. Kami sudah berkati, peluang bisnis kami sudah terbuka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Segala kemuliaan, pujian dan hormat syukur hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Angkat dua tanganmu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai menjaga melihara keluarga sampai besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, sahabat mujizat di mana saja kita berada, saya percaya saudara yang penyakit kanker kah, tumor kah, yang tadi menaruh tangan di dada, saya percaya kau saat ini sedang disembuhkan Tuhan. Kau saat ini sedang diangkat penyakitmu yang begitu mengkhawatirkan, tapi saat ini Tuhan sudah menjaminkan. Bersyukur sama Tuhan. Ingat khotbah saya tadi, tujuan Tuhan menyembuhkanmu, tujuan Tuhan memberkati usahamu, tujuan Tuhan membuka jalan bagimu, supaya jiwamu memuji Tuhan, supaya jiwamu menyembah Tuhan. Itu tujuan Tuhan. Kalau kau lari dari tujuan itu, Tuhan tidak akan buat apa-apa. Tapi kalau kau ada pada tujuan Allah, Dia akan kerjakan perkara besar dalam hidupmu. Tuhan Yesus berkata ke semua, jangan pernah takut, maju terus,
dan tetap semangat. Haleluya.